Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Warisan Tahun Yobel. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam Imamat pasal 25 ayat 13. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 18, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Selanjutnya Efesus pasal 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan kita atau warisan kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menyebutkan bahwa tahun Yobel adalah tahun ke-50. Di tahun itu adalah tahun kebebasan bagi segenap umat Tuhan, di mana warisan yang hilang akan kembali kepada pemilik asalnya. Orang yang menjual diri sebagai budak mendapatkan kebebasan. Di dalam Keluaran pasal 1 memperlihatkan kepada kita bahwa umat pilihan Allah, yaitu orang Israel, mereka jatuh ke tanah Mesir. Di sana mereka tidak saja tidak memiliki warisan, malah mereka diperas dan diperbudak oleh Firaun, raja Mesir. Nah, saudara-saudari, ini adalah merupakan suatu gambaran yang melukiskan keadaan manusia yang jatuh. Manusia yang jatuh adalah manusia yang kehilangan segala-galanya, bahkan yang menjual dirinya sebagai budak. Secara garis besar di atas manusia, manusia memiliki dua hal. Hal yang pertama adalah manusia memiliki dirinya sendiri. Dan hal yang kedua, manusia memiliki barang-barang untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Kita semua tahu bahwa manusia mempunyai dirinya sendiri, dan dalam hal ini semua orang sama. Tetapi terhadap barang-barang yang dimiliki oleh masing-masing orang tidaklah sama. Ada orang yang mempunyai rumah atau tanah, yang memiliki saham, tabungan, istri, anak, cucu, dan lain-lain sebagainya. Semua ini adalah barang-barang yang dimilikinya. Tak peduli berapa banyak hal yang dimiliki seseorang, secara garis besar terbagi menjadi dua macam ini. Oh, syukur kepada Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 18 berkata, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Saudara-saudari, sebelum diselamatkan oleh Tuhan, keadaan kita sama seperti bangsa Israel di tanah Mesir. Kita adalah manusia yang telah jatuh. Manusia berdosa. Dosa membuat kita buta. Oh, buta adalah suatu kondisi yang gelap, yang tidak jelas akan segala sesuatu. Melakukan hal dosa bagi mereka adalah perkara yang biasa. Perkataan yang kotor yang sering diucapkan bagi mereka adalah perkataan yang biasa. Tingkah laku yang tidak mencerminkan Allah bagi mereka itu adalah hal yang tidak terlalu penting.
Bahkan untuk mencapai tujuan dengan melakukan cara-cara yang kotor, itu adalah suatu kondisi yang wajar bagi mereka. Mereka tidak ada perasaan bersalah. Mengapa demikian? Oh, ini karena keadaan mereka yang buta. Terhadap kehendak Tuhan, mereka tidak mengenalnya. Yang ada hanyalah kehendak manusia yang jatuh. Mereka menjadi budak iblis. Di dalam hidup kita diperbudak oleh iblis untuk melakukan kehendaknya. Melakukan dosa dan kita menjadi budak dosa. Bahkan dosa mengakibatkan kita kehilangan bagian yang telah Allah berikan kepada kita. Tetapi puji Tuhan, karena Allah begitu mengasihi kita. Walaupun kita jatuh di dalam dosa dan menjadi budak dosa, bahkan telah kehilangan bagian yang Allah tetapkan bagi kita, oh Allah memberikan karunia keselamatan melalui dirinya sendiri, yang datang menjadi keselamatan bagi kita. Tuhan Yesus adalah warisan dari Yobel yang sejati. Yesus datang membawakan realitas dari warisan Yobel bagi kita. Oh, Rasul Paulus berkata dalam Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan kita atau warisan kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara-saudari, kita harus senantiasa datang kepada Yesus yang adalah warisan Yobel bagi kita. Kita perlu terus datang kepadanya. Bukan hanya setahun sekali, atau sebulan sekali, atau seminggu sekali. Tetapi setiap saat, setiap situasi dan kondisi kita perlu datang kepada Dia. Kita mengalami Dia sampai kita memperoleh Dia dengan seutuh-utuhnya. Memperoleh Dia dengan penuh, yang adalah warisan dari tahun Yobel yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkaulah realitas dari Yobel yang sejati. Kau datang memberikan kebebasan, memberikan kelepasan bagi kami, sehingga kami yang buta, kami yang miskin, kami yang menjadi budak dosa, dan kehilangan bagian dari apa yang Allah telah berikan kepada kami. Di dalam Engkaulah, Engkau memberikan kemerdekaan kepada kami. Oh, hak kami dipulihkan. Hak kami dipulihkan. Kami dibebaskan dari dosa kami. Oh Tuhan, kami mau setiap saat, setiap kondisi, bahkan setiap kondisi yang kami alami, kami mau senantiasa datang kepadamu, ya Tuhan kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Demikianlah program Renungan Aroset Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki